Halo guys, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 11 Maret 2022 bersama saya Ratu Surya Smirat yang kali ini akan membahas tentang MA sunat hukuman Edi Prabowo jadi 5 tahun bui. Presiden buruk pemberantasan korupsi. Simak penjelasannya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mendapat keringanan hukuman dari Mahkamah Agung terkait kasus korupsi benih lobster. Sebelumnya diketahui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis terhadap Edi dengan menjatuhkan pidana 9 tahun penjara. Vonis ini lebih berat dari vonis Pengadilan Tipikor yang menghukum Edi 5 tahun penjara. Namun kini Edi Prabowo tidak jadi dibui 9 tahun, tapi tetap sesuai hukuman awal hakim yaitu 5 tahun penjara berdasarkan keputusan MA. MA juga meringankan vonis pidana tambahan terhadap Edi dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Edi selama 2 tahun dari yang awalnya 3 tahun. Hakim MA yang memutus perkara ini yakni Sofyan Sitompul, Ghazal Basaleh, dan Sininta Yuliansih Sibarani dengan panitera pengganti Agustina Dia. Putusan ini dibacakan pada Senin 7 Maret 2022. Adapun pertimbangan 3 hakim MA itu lantaran menganggap saat menjadi menteri, Edi telah bekerja dengan baik dan memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya nelayan. Yang menjadi dasar MA adalah Edi melahirkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. Peraturan tersebut bertujuan memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat dengan ingin memberdayakan nelayan dan juga untuk pembudidayaan karena lobster di Indonesia sangat besar. Padahal saat aturan tersebut dibuat banyak yang mengkritiknya dan bahkan tak sedikit yang memintanya untuk dicabut. Koordinator Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan memandang keberadaan aturan tersebut justru tak membuat untung para nelayan dan berakibat pengambilan benih lobster besar-besaran di alam untuk diekspor. Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menyebut alasan MA melakukan pemotongan masa hukuman tersebut merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta korupsi yang dilakukan Edi. Menurutnya, argumentasi MA yang mengatakan bahwa Edi Prabowo bekerja dengan baik merupakan satu kekeliruan dan tak mendasar. Kiara mencatat bahwa Ombudsman Republik Indonesia atau ORI pernah mengingatkan bahwa dalam kebijakan pemberian izin ekspor lobster ini terdapat banyak potensi kecurangan. Bahkan, ORI menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Sayangnya, Edi tidak mendengarkan penilaian tersebut. ORI terbukti benar karena beberapa bulan kemudian Edi ditangkap KPK akibat kebijakan tersebut. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai keputusan terhadap Edi Prabowo memang wewenang dari MA, yang bisa saja sepakat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau tidak. Namun, dia mengingatkan pejabat publik seperti Edi Prabowo mempunyai kewajiban melayani masyarakat. Karena itu, jika melihat putusan MA yang menyebut Edi baik, Fikar melihat hal tersebut aneh. Jadi, meski menyadari hakim MA mempunyai kebebasan untuk memberikan putusan, jika dilihat secara umum akan tugas dan pejabat publik, jelas putusan terhadap Edi absurd. Meski demikian, ini juga kritik buat KPK. Pasalnya hanya menuntut 5 tahun bukan maksimal, sehingga sulit untuk lembaga anti rasuah tersebut melakukan PK. Di sisi lain, pelaksana juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menghormati setiap putusan peradilan, termasuk putusan kasasi MA terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Meski demikian, dia mengingatkan pemberantasan korupsi butuh komitmen kuat seluruh elemen masyarakat, terlebih komitmen dari penegak hukum itu sendiri. Satu di antaranya tentu bisa melalui putusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan juga mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang. Sementara, juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting mengatakan pihaknya baru mendapatkan informasi mengenai perkara itu melalui pemberitaan media.
Meski demikian, dia mengingatkan koridor kewenangan Komisi Yudisial adalah dalam hal menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sekian headline liputan6.com hari ini, saya Ratu Sriasmirat undur diri.